Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Sang Khalik, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha memberi segala sesuatunya kepada kita, hamba-hambanya, yang walaupun kita senantiasa berbuat kemungkaran, berbuat maksiat, berbuat kesalahan kepada Allah, namun Allah dengan rahmatnya, Allah dengan kasih sayangnya tetap memberikan limpahan karunia-Nya kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam acara kita di kajian Tazkiyatun Nufus yang kita masih dalam bab taubat, pembahasan yang kiranya ini sangat bermanfaat untuk kita bersama, yang kita sangat ingin menjadi hamba-hamba Allah yang bisa bersegera kepada Allah, mendapatkan ampunannya ketika kita melakukan dosa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, adapun di kesempatan yang berbahagia ini, tema yang kita angkat adalah samarah, atau juga keutamaan atau fadilah manfaat dari taubat, yang mana semoga dengan mengetahui apa saja yang menjadi buah dari atau manfaat dari taubat, kita termasuk orang-orang at-tawabin yang senantiasa bersegera untuk bertaubat kepada Allah, dan tidak termasuk orang-orang yang sombong, orang yang merasa dirinya bersih suci dari perbuatan salah, dosa. Karena kita tahu hamba Allah yang terpelihara dari dosa saja pun dia tidak sombong, dia tetap beristighfar. Bahkan istighfarnya tidak kurang dalam sehari itu 70 kali beristighfar. Padahal dia orang yang Allah telah jamin, Allah telah jaga untuknya dari berbuat dosa. Bukankah kisah yang kita tahu sampai dikeluarkan dalam surah dalam Al-Quran, surah Abasa, di antara sebab asbabun nuzulnya, sebab keluarnya ayat ini adalah ketika Nabi melakukan kesalahan dan terus langsung Allah tegur kesalahan tersebut, yang mana Rasulullah dihadapkan dengan pembesar-pembesar Quraisy yang ingin berdiskusi dengannya masalah agamanya. Dan datang juga di samping itu adalah seorang Ummi Maktum, seorang laki-laki tua yang buta, yang dia ingin menjumpai Rasulullah dan ingin bertanya, belajar tentang agama. Dia ingin Islam. Dan Rasulullah memandang untuk saat ini dia lebih memilih kepada para pembesar Quraisy, yang dia berharap pembesar Quraisy ini pada masuk Islam dan memberikan dampak yang positif bagi Islam. Namun Allah Maha tahu hal yang mungkin kita beranggapan ini bukan suatu kesalahan, ini bukan suatu dosa, tapi Allah Maha tahu, dan Allah lebih tahu lagi apa yang terbaik bagi hambanya. Allah tegur nabinya dengan ayat surah Abasa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah dia maksum, terpelihara dari berbuat dosa atau kesalahan. Nah, itu Rasulullah yang sudah dijamin, dijaga dari perbuatan dosa. Namun bagaimana dia? Bahkan dia sholat, dikatakan oleh Aisyah, sampai bengkak lututnya, kakinya. Dan ketika ditanyakan, ya Rasulullah, kenapa engkau sampai sholat seperti ini? Bukankah telah dijamin bagimu, telah diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang?
Lalu kenapa harus sampai sebegininya kau melakukan ibadah kepada Allah? Salat malam yang itu adalah salat sunnah. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah dengan senyumnya? Dia katakan, "Apala akuna abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidakkah aku pantas menjadi hamba Allah yang bersyukur? Hamba Allah yang bersyukur. Karena Allah telah jamin, Allah telah jaga diri Rasulullah dari perbuatan buruk tersebut. Maka sekali lagi kita jauh lebih lagi harus lebih berhak, lebih membutuhkan yang namanya taubat daripada Rasulullah, karena tidak ada jaminan bagi kita sama sekali. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada putra-putrinya, mengatakan kepada keluarganya, yang Rasulullah katakan, "Wahai Fatimah, wahai anakku, anak kesayangan Rasulullah Fatimah, beramallah kalian. Sesungguhnya tidak ada jaminan dariku untuk kalian." Allahu Akbar. Coba lihat, coba perhatikan. Anaknya saja Rasulullah tidak menjaminnya dan diperintahkan untuk beribadah. Perbanyak ibadah. Bagaimana dengan kita? Kita yang jauh dari Rasulullah, dari segi amalan kita maupun dari segi garis keturunan atau darah kita. Bagaimana kita merasa tenang? Kita merasa kita akan aman, selamat dari yang namanya azab Allah. Padahal sehari-hari, setiap harinya kita terus dan terus melakukan dosa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berhati-hatilah dalam hal ini, dan semoga kita termasuk orang-orang yang Allah jaga, setidaknya bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Ini terdapat dalam surah An-Nur ayat 31. Yang Allah jelaskan, perintahkan kepada kita, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal muslimun. Bertaubatlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, mukminun, la'allakum tuflihun. Semoga engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kembali insyaallah pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di kesempatan hari yang berbahagia ini, yang mana kita membahas yaitu samarah atau juga buah dari taubat atau manfaat keutamaan dari taubat yang kita dengannya mudah-mudahan membuat kita semakin semangat untuk senantiasa bersegera bertaubat kepada Allah. Yang pertama, buah atau juga manfaat dari taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla. Yang mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Mutatahhirin, orang yang senantiasa bersuci. Di sini maknanya baik bersuci dalam hal jasadnya, luarnya pun maupun juga dalam hatinya. Senantiasa muhasabah diri. Senantiasa dia bersegera kembali kepada Allah. Ketika dia jatuh dalam kubangan dosa, maka dia segera meminta ampun kepada Allah. Dia segera imbangi dengan perbuatan baik. Dan dia tahu dosa yang dia kerjakan
itu akan mendatangkan murkanya Allah. Maka dia bersegera untuk kembali mendapatkan ridhonya Allah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalaulah kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang Allah cintai, maka jangan kita termasuk orang-orang yang menyepelekan perbuatan dosa. Jangan kita termasuk orang-orang yang suka menyepelekan dosa. Karena perbuatan tersebut itu adalah bagian dari tipu dayanya syaitan yang membuat orang-orang terus dan terus terlena dengan perbuatan dosa. Bukankah dikatakan di sana di antara sebab mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Ada 7 perkara yang membinasakan, di antaranya adalah hawa nafsu yang diperturutkan. Hawa nafsu yang terus diikuti. Hawa nafsu yang tidak dilawan. Maka ini malah bisa membinasakannya. Maka ketika ada kalanya lemah iman kita, kita ikuti hawa nafsu kita, maka jangan sampai setelah kita melakukan perbuatan dosa tersebut, terhalang pula kita untuk melakukan perbuatan baik. Nah, di sini diantara dampak buruk perbuatan dosa itu, dia membuat seseorang terhalang atau setidaknya tidak bisa melakukan kebaikan. Itu sebabnya kita harus menjauhi perbuatan dosa. Bukankah ulama terdahulu mengatakan, ada yang mengatakan, aku terhalang olehku ya untuk melakukan sholat malam. Kan ada yang dikatakan yang lain, untuk sholat subuh berjamaah selama sebulan hanya karena satu kesalahan dosa yang aku lakukan. Coba lihat. Sampai seperti ini dampak dari dosa dan mereka merasakannya. Bagaimana dengan kita? Ketika kita melakukan dosa, apakah kita merasa selamat dari hukuman dosa tersebut? Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang Allah tangguhkan hukuman untuk kita. Atau dalam istilah istidraj, kita selalu senantiasa melakukan maksiat, perbuatan dosa, tapi terus kita mendapatkan kesenangan. Nah, itu diantara ciri-ciri istidraj. Orang yang dia senantiasa sering kita lihat bergelimang dengan perbuatan dosa, tapi kekayaan, prestasinya, kerjaannya, jabatannya terus menaik. Maka ketahuilah, dan jangan kita jadikan hal tersebut kita malah iri kepadanya, malah bersuudzon kepada Allah. Tidak. Ketahuilah, itu diantara bentuk istidraj. Allah berikan kesenangan kepadanya dan dia terus berbuat maksiat, dan Allah tinggal tiba waktunya memberikan sekonyong-konyongnya hukuman kepadanya. Dan hukuman di akhirat jauh lebih menyakitkan, lebih parah daripada hukuman di dunia yang kita dapatkan. Dan setiap dosa yang kita kerjakan, kita pasti mendapatkan hukuman tersebut. Dan kita berharap Allah bisa mengampuni, atau setidaknya kalaupun kita harus mendapatkan, cukuplah di dunia sebagai iqab bagi kita. Maka itu diantara cara Allah memunculkan atau juga menunjukkan rasa kasih sayangnya Allah. Allah tidak ingin hambanya ini, hamba yang Allah cintai ini, mendapatkan hukuman tersebut di akhirat, sehingga Allah dulukan baginya di dunia. Maka dibuatlah hidupnya sulit. Dia ditimpa kepakiran, kesempitan hidupnya, yang mungkin ini disebabkan dosa-dosanya yang terdahulu. Atau Allah buat dia menjadi sakit, namun dia sabar dengan sakit tersebut. Ini bisa menjadi diantara cara Allah menghapuskan dosa-dosanya.
Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika dia mencintai hambanya dan dia ingin hambanya selamat dari hukuman tersebut di akhirat nantinya, maka Allah akan kirimkan kepada dia ujian. Allah akan timpakan kepada dia musibah. Allah akan buat dia merasakan sakit atau kesulitan lainnya. Dan dia bisa bersabar dengannya. Allah hapuskan dosa tersebut. Allah hapuskan dosa yang telah kita lakukan. Maka pada asalnya dosa yang kita kerjakan itu tak lain tak bukan, itu adalah kerugian bagi diri kita. Bukankah jelas dalam doa yang dipanjatkan Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita katakan dalam doa ini, Nabi Adam mengatakan, Rabbana zolamna, ya Allah kami telah menzolimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kita insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali. Dan tadi kita menjelaskan tentang keutamaan dari taubat yang pertama. Atau fadilah dari taubat kita adalah taubat sebab untuk meraih cintanya Allah. Nah, taubat bisa menjadi penyebab kita bisa mendapatkan cintanya Allah. Taubat yang bagaimana? Tentunya kita harus paham. Taubat yang kiranya mendatangkan ridhonya Allah. Nah, taubat ini tentunya harus, sebagaimana kita telah bahas, syarat diterimanya taubat. Orang yang harus benar-benar apa yang dia ucapkan di lisannya dengan perkataan istighfar, astaghfirullahaladzim. Aku memohon, meminta kepada Allah, ya, agar kiranya Allah ampuni dosa-dosa yang kulakukan. Karena kita pahami bersama dosa adalah bentuk kezaliman. Zalim yang bisa jadi kepada diri kita sendiri ataupun juga kepada orang lain. Yang mana ketika zalim tersebut, dosa tersebut hanya merugikan diri kita sendiri, maka kita bermohon kepada Allah, kiranya itu Allah bisa ampuni dosanya. Allah bisa hapuskan dosa tersebut. Namun ketika zalimnya tersebut, dosa tersebut berhubungan dengan orang lain, maka tidak ada cara lain selain kita berusaha selagi bisa, selagi mampu, kita lakukan di dunia. Karena ketika urusannya di akhirat, maka penyesalan dan kerugian besar yang kita akan dapatkan. Sebagaimana hadis yang mungkin sudah pernah kita sampaikan, hadis tentang orang-orang yang muflis, orang yang merugi, orang yang bangkrut nantinya di akhirat. Yaitu orang yang ketika Rasulullah tanyakan, wahai sahabatku, Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, bagaimana menurut kalian orang yang dikatakan muflis, orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat ada yang mengatakan, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang dia awalnya kaya raya tiba-tiba jadi jatuh miskin. Jadi orang yang fakir miskin. Maka Rasulullah katakan, bukan itu yang aku maksud. Rasulullah sampaikan, muflis yang di sini yang aku maksud adalah orang yang nantinya dia membawa pahala yang sangat banyak, katakan sangat banyak dia bawa menghadap Allah, yang dia kira, dia sangka bahwasanya pahala yang banyak ini itu sudah cukup untuk dia mendapatkan surganya Allah. Dia kira seperti itu. Maka dia ketika menghadap kepada Allah, dia ditahan dan
perintahkan untuk menyelesaikan urusannya dengan manusia. Karena nanti memang seperti itu. Seorang itu tidak bisa dia masuk ke dalam surga sampai selesai masalah-masalahnya atau pertanggungjawabannya. Maka dibawakanlah satu persatu orang-orang yang dulunya ternyata semasa hidupnya ketika di dunia pernah dia zolimi, pernah dia sakiti. Maka persatu orang tersebut menghadap dan diselesaikan urusannya, diganti dia mendapatkan maafnya dengan cara barter dengan amal yang dia miliki. Dia barter, terjadi barter ketika itu. Terjadi tukar menukar, terjadi tawar menawar. Yang dia mau memberikan maafnya jika ditebus dengan amalan yang dia punya sekian. Maka dia tebus, dia bayar dengan amalnya. Maka ketika itu alat tukar menukar atau alat pembayaran yang bisa kita punyai atau kita miliki adalah amal ibadah yang kita kerjakan selama di dunia. Maka dia beri. Dia beri. Datang orang selanjutnya sama seperti itu, dia bayarkan, dia berikan. Lanjut terus sampai ternyata sudah habis alat penukarnya atau alat pembayarannya. Amalnya sudah habis. Sedangkan orang yang menuntutnya, orang yang meminta pertanggungjawaban padanya itu masih ada. Terus apa yang dilakukan? Terus yang dilakukan adalah dosa orang yang dia zolimi ini diberikan kepadanya. Maka yang terjadi apa? Minus. Amal yang begitu banyak dia bawa, yang dia banggakan, yang dia yakini, itu bisa membawanya masuk ke dalam surganya Allah. Habis. Dan kini berganti dengan dosa dari orang-orang yang dia zolimi. Dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Allahu Akbar. Coba lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Betapa pentingnya bagi kita menjaga diri kita. Jangan kita buat walaupun hanya satu musuh di dunia selama kita hidup. Karena urusannya cukup berat ketika nantinya di hadapan Allah. Dan Allah tidak mengampuni dosa yang berhubungan dengan manusia. Tidak mengampuni dosa yang bersifatnya berhubungan dengan muamalah. Maka berusahalah kita selagi mampu, selagi bisa, selagi sempat, mintalah maaf. Berusahalah mendapatkan maafnya. Walaupun kita harus membayar dengan harta yang kita miliki. Itu lebih baik daripada nantinya di akhirat. Membayar dengan amalan yang belum tentu bisa kita dapatkan banyak. Maka selagi bisa kita lakukan di dunia, maka lakukan. Selagi kita bisa mengembalikannya di dunia, maka kembalikan haknya orang yang kita ambil ketika kita masih hidup di dunia. Nah, mungkin dengan itu yang kiranya mudah-mudahan bisa menghapuskan dosa kita yang berhubungan dengan manusia. Karena kembali ya, ketika dosa itu berhubungan dengan manusia, maka syarat taubatnya ditambah ya. Syarat taubatnya ditambah yaitu dengan harus mendapatkan maafnya, ampunannya, yang kiranya itu yang akan menyelamatkan kita nantinya. Nah, sekali lagi maka ketika kita belum melakukan atau tidak melakukan kesalahan dengan manusia, berusahalah untuk tidak melakukannya. Ya, karena satu saja itu sudah cukup menyusahkan kita. Jika berurusan dengan manusia dengan kesalahan tersebut, maka bermuamalahlah, berbuat baiklah, bersabarlah dengan gangguan manusia. Yang semoga dengan kesabaran tersebut, dengan muamalah yang baik tersebut, Allah jaga pula kita dari perbuatan buruk. Dan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, menyesal nantinya ketika dihadapkan kepada Allah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan fadilah keutamaan taubat
sebab meraih cintanya Allah Azza wa Jalla. Kita berbuat dosa, tapi kita bisa mendapatkan cintanya Allah karena kita bersegera bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.